Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan berbicara atau membicarakan seorang sosok Alfian Tanjung. Nah, Alfian Tanjung ini adalah contoh sempurna dari seorang radikalis, seorang Islamis, seorang jihadis, seorang yang pro khilafah Islamiyah, pro syariat Islam, pro negara Islam, pro jemaah Islamiyah. Dalam bahasa olok-olok adalah kadrun. Nah, ini contoh sempurnanya ya. Jadi inilah masalah kita di Republik Indonesia ini. Juga masalah dalam dunia Islam. Bagaimana orang-orang seperti ini terus hidup, terus ada, terus bertambah banyak, beranak pinak. Ini juga masalah karena apa? Karena satu Alfian Tanjung itu sudah bikin lalanjung. Apa itu lalanjung? Lalanjung itu bahasa Sunda yang berarti mumet, pusing, jadi masalah pada orang. Jadi bikin lalanjung. Lalanjung aing nemponage, lalanjung mikiran anage. Lalieur, ngaliurkeun dan lain-lain masalah-masalah karena perilaku ini. Satu Alfian Tanjung bikin lalanjung, apalagi 1000 Alfian Tanjung. Betul? Mengapa menjadi masalah? Karena pemikirannya incompatible dengan Republik Indonesia, dengan Islam di negara Republik Indonesia. Namanya barang incompatible artinya tidak cocok. Bukan pasangannya, bukan dudukannya, bukan skrupnya, maka jadi masalah. Betul? Pasang TV boxnya nggak cocok, ya nggak bakal kepasang. Mau dipasang di dinding, bautnya kegedean, kira-kira bisa dipasang nggak bakal bisa, pasti jatuh. Dalam aplikasi pun ya incompatible atau tidak cocok dengan sistem operasi atau operating system, ya tidak bakal keinstall. Betul? Jadi operating system atau OS beragama dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah Islam yang berintegrasi dengan negara Republik Indonesia yang sudah dikonsep dalam bentuk Islam Pancasila. Itu baru compatible. Jadi semua yang incompatible ini tidak akan nyambung. Mana Islam yang cocok atau compatible dengan negara kesatuan Republik Indonesia? Ya Islam Pancasila yang sudah dikonsep oleh NU dan Muhammadiyah. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya tidak ada Islamisasi, tidak ada Islamis, tidak ada jihadis, tidak ada khilafah Islamiyah, tidak ada syariat Islam, tidak ada jemaah Islamiyah yang diformalisasi ke dalam negara. Tidak ada. Itu sudah konsensusnya. Kenapa? Sudah sering dikatakan di channel ini, negara Indonesia milik bersama, warisan bersama, bukan milik agama tertentu. Dulu yang memperjuangkannya pun bareng-bareng agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu, bahkan ateis, bahkan monoteis, bahkan politeis, bahkan bajingan garong maling. Semua berjuang memerdekakan negara Republik Indonesia. Betul? Jadi nggak bisa dimonopoli satu orang, diformalisasi. Oh, negara Indonesia harus berdasarkan Islam karena mayoritas. Oh, negara Indonesia harus menjalankan seluruh syariat Islam karena mayoritas. Oh, negara harus menganut khilafah Islamiyah karena mayoritas Islam. Oh, tidak bisa. Kata agama lain. Kalau gitu kami mending pisah atau perang gimana? Yang kuat yang menguasai. Ya, jadinya Timur Tengah lagi. Nah,
Pemikiran Alfian Tanjung, Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Smith, kemudian dulu yang sudah dipenjara itu Munarman, Abu Bakar Ba'asyir, Umar Patek, dan lain-lain. Kemudian para teroris-teroris yang sudah dipenjara itu gara-garanya inkompatibel, tidak cocok dengan NKRI, dipaksakan. Sehingga apa yang terjadi? Ya mereka melanggar hukum. Karena memaksakan sesuatu yang tidak cocok. Memaksakan sesuatu yang sudah menjadi konsensus negara. Karena akibat melanggar hukum, ya dipenjara. HRS sudah pernah dipenjara, Bahar Smith sudah pernah dipenjara, Alfian Tanjung sudah pernah dipenjara, Munarman sudah dipenjara, para teroris itu pun sudah dipenjara. Bukan karena kita jahat, tetapi karena pemikiran mereka tidak cocok. Nyeleneh, nggak mau akur dengan warga negara Indonesia lainnya. Jadi mereka masih punya mimpi mendirikan syariat Islam di sebuah wilayah. Yo ndak bisa toyo, mimpi kamu. Dan kita yang tidak setuju bukannya tidak cinta Islam. Bukannya aku tak tega, bukan pula aku tak cinta, karena Pancasila yang jadi konsensus. Ya keterbatasan. Sudah nasibnya kita hidup bersama agama lain, plural. Mau dipaksakan pun akhirnya perang, betul? Daripada perang tidak bisa menjalankan syariat agama, mending kita menjalankan syariat agama masing-masing dengan aman. Memang ada beberapa yang tidak bisa dijalankan, seperti menjadikan Islam sebagai dasar negara, menjadikan negara Islam, menjalankan hukum potong tangan, menjalankan hukum jinayat Islam, membentuk tentara khusus orang-orang Islam, itu jelas tidak bisa. Karena tadi itu, karena Pancasila yang jadi konsensus negeri kita, itu harus ditaati. Jadi bagaimana nanti masuk surga apa enggak? Karena tidak menjalankan. Ya kita karena keterbatasan itu mengambil keputusan. Allah Maha Tahu. Jangan memaksa-maksa sesuatu yang menjadikan madharat. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Daripada bikin acak-acakan, negara enggak beres, negara enggak benar, negara kacau, beragama juga kacau, masyarakat kacau, enggak bisa menjalankan syariat yang biasa-biasa, yang sehari-hari, mending yang tidak bisa itu tidak dijalankan. Begitu. Dan selama ini kita beragama secara Pancasila, tidak ada masalah dengan penerapan agama Islam sehari-hari, betul? Sholat, zikir, puasa, pengajian, haji, itu bebas-bebas saja, tidak ada hambatan. Kenapa mau disyariatkan Islam lagi? Tidak bersyukur. Inilah yang sulit dijelaskan kepada Alfian Tanjung, yang sulit dijelaskan kepada HRS, Bahar Smith, Munarman, dan lain-lain, bahwa misi islamisasi, penerapan syariat Islam di negara, mengislamkan negara, menerapkan syariat Islam di negara, pro kepada khilafah Islamiyah, adanya penguasaan Islam atau Islam Empire, itu sudahi sajalah. Gak akan bisa dan bakal madharat. Ulama-ulama terdahulu pun, founding fathers kita ya sudah memikir ke situ, tetapi memang madharat. Nah, orang-orang ini memaksakan. Jadi masalahnya dalam otak mereka ini ya masih halu. Negara Islam, syariat Islam. Aku pemilik Islam, aku pejuang Islam, dan seterusnya. Jadi mereka merasanya pemilik Islam, bertindaknya demi Islam, atas nama Islam. Yang ganggu Islam, ganggu saya. Itu kan sudah berlebihan. Merasa mengklaim, padahal Islamnya Islam versi mereka. Jadi mereka akan siap mati demi Islam versi mereka, akan siap berjihad demi Islam versi mereka, akan siap perang, bahkan menantang perang siapapun yang mereka anggap melawan Islam versi mereka. Habib Rizik sering nantang perang, Bahar Smith sering nantang perang, Alfian Tanjung sering nantang perang. Ini kan menjadi masalah di negeri ini.
Semua kerjaannya memprovokasi perang. Semua kerjaannya memprovokasi perang. Ya ini yang akan membuat kekacauan, pertumpahan darah dan lain-lain. Ini yang harus kita cegah. Maka tidak heran dalam setiap masalah, baik itu sepele apalagi besar, dikit-dikit ayo perang, dikit-dikit serbu, dikit-dikit bunuh dan lain-lain. Masya Allah, apa kita mau begini terus? Pada kasus penggantian nama saja, RSUD Al Ihsan menjadi Welas Asih, ini Alfian Tanjung sudah ngajak perang. Lah pendukung KDM itu 60% lebih. Pendukung dia berapa di Jawa Barat itu atau di Jakarta itu? Kalau dijabanin sama-sama gilanya ya jadi perang. Kacau negara ini. Alfian. Pertama, tolak. Ya. Tolaklah, ini adalah permainan deislamisasi, permainan kelompok nativisasi, dan sekali lagi saya dengan berat hati menyatakan dan memenuhi harapan Bung Kameramen, kita sedang melakukan perang terhadap sebuah proses peristilahan. Ihsan itu adalah sebuah kearifan lokal yang telah menyatu dalam masyarakat Tatar Sunda. Jadi menurut saya perubahan nama ini merupakan bentuk perang melawan Allah. Karena ihsan, iman, ya takwa, dia merupakan terminologi yang sangat sakral. Jadi sekali lagi kepada DPRD, kepada seluruh ulama, pimpinan pondok pesantren, dan masyarakat Tatar Sunda, Welas Asih jelas keren. Al Ihsan keren plus plus. Betul. Jadi kita tidak akan sampai kepada bentuk membiarkan orang semaunya. Saya imbau buat seluruh masyarakat dan para pemimpin-pemimpin daerah di seluruh Indonesia, jangan mentang-mentang. Rumah sakit daerah RSUD Al Ihsan, terus pada para ulama Jawa Barat, kepada Kang Asep, pada Pak Atian M. Ali MA, pada Bang Roin, dan semua para ulama-ulama Jawa Barat, tegaskan bahwa Al Ihsan di sana ada kearifan lokal dan ada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebetulnya yang mengacaukan siapa? Masalah pergantian nama kemudian dibawa-bawa ke dalam perang. Itu kan terlalu lucu, terlalu naif, terlalu menjual Islam. Masa gara-gara pergantian nama dari Al Ihsan menjadi Welas Asih harus jihad, harus perang, harus ada kerusuhan di negara ini? Masya Allah. Ini contoh-contoh pengacau di dalam negara Republik Indonesia. Kemudian dibuatlah alibi-alibi bahwa KDM adalah perusak Islam, musuh Islam, pembenci Islam, menjauhkan Islam dari masyarakat. Kemudian ihsan itu kan sakral, penting, bagian dari iman, Islam, dan ihsan. Mengutak-ngatik kata ihsan berarti mengutak-ngatik keimanan dan keislaman. Dan seterusnya, halu, dibesar-besarkan. Persis seperti memenjarakan seorang bernama Muhammad. Yang dia bahas bukan perkara pasal yang dilanggar oleh Muhammad ini. Nyuri misalnya, nyuri ayam atau korupsi. Tetapi dia fokus, Muhammad itu kan nama nabi, nama agung, nama sakral, suci. Kenapa harus dipenjara pemilik nama ini? Ini sama saja dengan melecehkan Kanjeng Nabi Muhammad. Kita perangi orang-orang itu yang memenjarakan nama Muhammad itu. Seperti itulah kira-kira logikanya Alfian Tanjung. Masya Allah. Kita pusing sebenarnya dengan orang-orang yang sakit seperti ini. Jadi dia meracau, mengoceh, halu, dan seterusnya. Yang padahal kalau kita pikir dengan logika sehari-hari keberagamaan kita yang waras, yang humanis, yang penuh perdamaian, ya orang ini ya lagi kacau pikirannya, lagi ngoceh, gak karuan, lagi halu. Maka orang-orang seperti ini harus dimasukkan program deradikalisasi. Jadi dia dibawa ke alam nyata. Di Indonesia ini beragama ini seperti apa? Perdamaian itu seperti apa? Pancasila itu seperti apa? Toleransi itu seperti apa? Jihad itu seperti apa? Itu harus diajarkan kembali dengan pelan-pelan. Ya semacam barak militer lah kalau anak-anak remaja. Ini orang seperti Alfian Tanjung, HRS, HBS, Munarman, para teroris itu ya harus dimasukkan dalam tanda kutip barak militer supaya sadar.
Mudah-mudahan penyebaran virus radikalisme ini tidak masif, bisa kita cegah, bisa kita kurangi dengan tidak ikut-ikutan mereka, dengan menutup celah mereka, dengan mengkritisi mereka, menyadarkan balik kepada mereka. Mudah-mudahan kita menjadi agama yang damai, aman, tentram, rahmatan lil alamin, dan sejalan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.